Dari situ gue mulai ngerti. Law of attraction itu bukan kekuatan semesta. Itu cuman cara Allah bekerja lewat semesta. Pernah nggak sih lo ngerasa hal-hal yang lo pikirin tiba-tiba beneran kejadian? Lo mikirin rezeki, datang tawaran kerja. Lo mikirin seseorang, tiba-tiba orangnya ngechat duluan. Kadang kita mikir itu cuma kebetulan. Tapi setelah terjadi berkali-kali, lo mulai nanya dalam hati, sebenarnya siapa yang ngatur semua ini? Apakah ini yang disebut law of attraction, hukum tarik-menarik, atau sebenarnya ini cara Allah bekerja lewat semesta? Bagian 1. Awal perkenalan. Beberapa tahun lalu, gue kenal sama satu konsep yang katanya bisa ubah hidup. Law of attraction. Intinya sederhana bro. Apa yang lo pikirin, lo ucapin, dan lo rasain, itu semua energi. Dan energi itu bakal balik ke lo dengan bentuk yang sama. Kalau lo sering mikir positif, semesta bakal ngirim hal-hal positif. Tapi kalau lo isi kepala dengan ketakutan, semesta pun bakal setuju dengan ketakutan lo itu. Awalnya gue skeptis, masa iya cuman mikir bisa ngubah nasib? Tapi waktu itu, gue lagi di titik bawah. Ngerasa gagal, nggak punya arah, dan dunia kayak nutup semua pintunya. Sampai akhirnya, gue nekat nyoba. Bagian 2, bukti nyata. Gue mulai dari hal-hal kecil. Setiap pagi, gue tulis kalimat yang gue pengen jadi kenyataan. Saya hidup cukup. Saya disayang banyak orang. Rezeki saya lancar dan penuh berkah. Setiap gue nulis itu, gue coba benar-benar ngerasain seolah semua itu udah kejadian. Dan anehnya, beberapa minggu kemudian, hal-hal kecil mulai berubah. Orang baru datang dengan niat baik. Kesempatan muncul dari arah yang enggak gue duga. Dan entah kenapa, hati gue lebih tenang. Saat itu gue mikir, wah ini beneran kerja nih, law of attraction. Bagian 3, kesadaran baru. Tapi suatu malam gue duduk diam, merenung sambil ngopi. Kalau semua ini hasil dari law of attraction, berarti siapa yang ngatur semesta ini buat ngasih gue semua itu? Karena gue sadar, gue seorang muslim. Dan dalam Islam, kita percaya, nggak ada satu pun yang terjadi tanpa izin Allah. Dari situ gue mulai ngerti, law of attraction itu bukan kekuatan semesta. Itu cuman cara Allah bekerja lewat semesta. Pikiran kita, itu doa yang belum diucap. Perasaan kita, itu sinyal ke langit. Dan kata Allah, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Jadi waktu gue percaya hal baik bakal datang, itu bukan semesta yang jawab, tapi Allah yang mengabulkan prasangka baik gue. Bagian 4, LOA sebagai teknik, bukan Tuhan. Dari situ gue sadar satu hal penting. Law of attraction bukan sesuatu yang salah. Asal lo tahu siapa yang sebenarnya punya kuasa. Bukan semesta yang mewujudkan, tapi Allah yang menata setiap kebetulan jadi keajaiban. LOA itu cuma teknik, sarana, bukan sumber kekuatan. Jadi waktu gue bilang, saya yakin rezeki saya lancar, itu bukan mantra kosong. Itu bentuk husnudzon, prasangka baik kepada Allah. Karena ucapan, pikiran, dan perasaan, semuanya adalah doa. Dan semakin lu jaga doanya, semakin Allah buka jalannya. Kadang bukan karena lu kurang berusaha, tapi karena lu belum percaya. Belum percaya bahwa Allah segitu sayangnya sama lu. Bagian 5. Kesimpulan dan refleksi. Jadi, apakah gua setuju dengan law of attraction? Iya. Tapi bukan karena semesta punya kuasa. Karena gua percaya, semesta hanyalah alat dari kuasa Allah. Law of attraction ngajarin kita buat berpikir baik, merasa cukup, bersyukur dan yakin. Tapi Islam ngajarin lebih dari itu, untuk menggantungkan harapan hanya pada Dia yang Maha Mengatur.
Sekarang setiap gua ngomong hal positif, setiap gua bersyukur, gua nggak ngerasa gua lagi menarik energi semesta. Gua ngerasa gua lagi berdialog lembut sama Allah. Karena mungkin selama ini bukan semesta yang menjawab doa kita, tapi Allah yang diam-diam menyusun semua kebetulan itu. Jadi takdir yang indah. Dan itulah bro, rahasia terbesar dari Law of Attraction versi seorang Muslim. Yang ngatur semesta itu bukan pikiran kita, tapi Dia yang maha mendengar setiap bisikan hati kita. Fade outro, Raz Mindset.